Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, men. Haleluya. Mana muka-muka orang ini berkati Tuhan. Lambaikan tangannya. Oke. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulai morning prayer kita. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Shalom. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami Tuhan Yesus tidur yang nyenyak Tuhan sehingga kami dapat bangun kembali pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersama di Zoom ini Tuhan Yesus untuk melaksanakan morning prayer kami ini Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan Yesus untuk bungkus kami Tuhan Yesus agar kami tetap fokus beribadah kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Bu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kita pandang wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia. Mari sama-sama kita andalkan Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami menyembah-Mu. Oh, Engkau yang layak. Engkau yang layak. Terima pujian. Engkau yang layak terima sembah kami. Allah yang kami sanjung, Allah yang kami tinggikan, kami muliakan selamanya. Bagimu pujian, bagimu sembah. Angkat tanganmu, angkat suaramu, bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik. Igaralala bakana mayarala basana. La bayara la 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 base. Oh, la 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 bayara la 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 bayara la 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 la. Kiara la 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 bayara la 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 bashana. Kiara la 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 bayara. Oh, haleluya. Haleluya.
dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan kami berseru kepadamu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari sama-sama katakan, pertolonganku datang daripadamu Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Mari berseru hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan
jangan lepaskan, Kaulah harapan. Amin, amin. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah, mari memuji Tuhan dengan suaramu, nyanyikan dari hatimu. Kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau sungguh ajaib, hanya Engkau yang kami pandang, bukan manusia, bukan siapapun. Hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau yang kami sembah, Yesus. Haleluya. Bapa, biar kasih-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Oh, nama ya la 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 ya la 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 mo. Ikara la 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 taka nama ya la 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 masyana. Mengalir, mengalir kebaikan-Mu tercurah bagi setiap kami, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan lagi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Dia perlindungan bagi setiap kita. Amin. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, kami mempercayakan firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari angkat tangan-Mu sama-sama dengan sayap-Mu. Terbang bersama dengan Tuhan, atasi semua masalah dan badai-Mu. Yes, haleluya. Kami tak akan menyerah Tuhan, Kau kekuatan, sebab Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau Rajaku. Oh, oh, oh. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau sama-sama setia Tuhan, kami mau selalu setia mengiring-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau terus belajar untuk kami setia, untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Memang masalah kami mungkin tidak sedikit. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mencari wajah Tuhan. Kami percaya kami pasti diberkati, kami pasti ditolong, kami pasti diurapi oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara, ya, terus setia dalam Tuhan, sebab Tuhan itu memandang hati. Dia tidak memandang rupa setiap kita. Ada satu teman saya waktu saya masih kuliah, ya, bukan waktu saya muda ya, saya masih muda. Waktu saya masih kuliah, Bapak Ibu Saudara, dia sangat takut sekali untuk datang ke gereja dan dia bilang, saya tidak layak. Kenapa? Saya bilang, karena saya tidak seperti yang lain. Ya, dia ada kekurangan fisik dan dia merasa dirinya, mohon maaf, dia merasa dirinya tuh jelek, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, oh tidak, kamu itu yang salah cara memandang. Saya korek-korek informasinya, oh ternyata orang tuanya dan juga keluarganya suka ngolok-ngolok dia. Ngerti ya? Dari kecil dibilang jelek, dibilang apa, dibilang ya nggak bagus lah begitu. Dan akhirnya terbentuk pribadi yang
Seperti perkataan itu, perkataan orang tuanya, Bapak Ibu Saudara, perkataan keluarganya, dan itu menjadi image, menjadi gambar buat dia yang ada di depan dia, dan dia percaya akan hal itu. Nah, oleh sebab itu, ya, di sini kita harus mengerti bahwa ketika ada masalah seperti itu, ternyata itu berdampak bagi masa depan. Ya, ternyata berdampak bagi masa depan. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan bisa terjadi. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama harus diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mau diingatkan kembali tentang perkataan demi perkataan kita. Hari-hari ini bagaimana perkataan kita? Apakah perkataan kita mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk? Jangan sampai perkataan kita tidak menjadi berkat bagi anak kita, bagi keluarga kita. Kita harus mengerti ini. Contoh teman saya tadi seperti itu, ya. Oleh sebab itu gambar dirinya rusak. Kenapa? Karena apa yang dibangun oleh perkataan ini hari demi hari membentuk kepribadiannya. Ya. Nah, kita mau lihat sama-sama di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus, ya. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-12, ya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-50. Kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Coba dibuka, bisa Firna? Matius pasal 12 ayat yang ke-50. Dah, kita baca sama-sama. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, kita lihat di sini, tetap di sini. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa, kata Yesus, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, orang yang melakukan kehendak Bapa diumpamakan oleh Yesus seperti saudaranya laki-laki. Kalau kita laki-laki, kalau Anda seorang wanita, ya, itu saudaraku perempuan. Ya, dialah ibuku. Perkataan ini begitu dalam. Perkataan ini begitu memiliki makna, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan di terjemahan lain, ya. Orang-orang yang melakukan kemauan Bapakku di sorga, merekalah yang aku anggap seperti ibuku, saudaraku, dan saudariku. Kalau Anda seorang ibu memiliki seorang anak, ya, oke, ayatnya boleh di remove. Kalau Anda seorang ibu dan Anda memiliki seorang anak, dan anak, ya, anak Anda ini sangat sayang sekali sama Anda sebagai seorang ibu. Pasti apa yang dia lakukan? Dia akan mendengarkan. Apa lagi yang akan dia lakukan? Kalau dia sudah besar, dia akan menolong. Dia akan lakukan, ya, berbagai cara yang terbaik untuk ibunya. Ya, kalau Anda seorang wanita dan Anda punya saudara laki-laki dan saudara laki-laki itu sangat sayang sekali sama Anda, ya, pasti dia akan menolong, dia akan membela, dia akan mendengar apa yang menjadi curhatanmu, apa yang menjadi keluhanmu.
nggak seperti orang-orang lain. Karena dia sangat sayang sekali sama Anda. Kalau Anda seorang pria memiliki seorang kakak atau abang atau adik laki-laki juga, dan adikmu atau kakakmu itu, ya, kakakmu yang laki-laki itu, sedangkan Anda juga pria, dan dia sangat sayang sekali sama Anda. Dia sangat mencintai Anda sebagai saudaranya. Ketika Anda dalam masalah, apa yang dia lakukan? Saya itu terinspirasi dari Pastor Jeffrey Rahmat, Bapak Ibu Saudara. Saya saya tahu kisahnya dari YouTube, ya. Ketika itu kakak yang laki-laki dari Pastor Jeffrey Rahmat ini bercerita. Dia bersaksi bagaimana kebaikan hati Pastor Jeffrey Rahmat dari kecil. Dari dia kecil umur 4-5 tahun, ya. Dan dia Pastor Jeffrey Rahmat itu punya adik, dan ketika itu Pak Jeffrey Rahmat ini dibawa orang tuanya ke pasar. Kalau pasar itu kan identik dengan rame, betul ya? Rame, crowded banget waktu itu di Jakarta. Ya, dan dia juga punya adik perempuan. Ya, dikasih tahu sama abangnya Pastor Jeffrey Rahmat ini. Jeffrey itu dari kecil itu sangat penyayang sama saudara-saudaranya, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Dia nggak pernah mau bertengkar dengan kakak atau adiknya. Ternyata mereka ada 5 apa 6 orang adik-beradik, itu agak rame ya. Jadi mungkin beda dengan kita ya. Kita sama adik kakak kita bertengkar ya kan. Wah, cia. Ya, kayak Darlene sama Glenn itu ya. Tiap hari ada aja yang nangis, ya kan? Kalau nggak adiknya ya kakaknya. Ya mungkin siapa lagi ya, Sean sama Caca. Ya. Tapi beda dengan Pastor Jeffrey Rahmat. Dia sangat sayang. Ketika itu dibawa ke pasar, Pak Jeffrey Rahmat umur 5 tahun. 5 tahun ya, umur 4-5 tahun. Adiknya itu umur 3 tahun. Ternyata adiknya itu lepas dari genggaman orang tuanya. Ya, Pak Jeffrey Rahmat ini ngelihat mana adiknya. Dia cari kemana-mana. Dia nggak peduli orang tuanya. Dan orang tuanya malah lebih memperhatikan Pak Jeffrey Rahmat ini. Karena dia sibuk mencari adiknya. Walaupun orang tua Pak Jeffrey Rahmat ini waktu itu juga panik. Kemana dia? Dicari, sampai ketemu. Ketika Pak Jeffrey Rahmat ketemu dengan adiknya yang perempuan, dia peluk sampai lama katanya. Dia peluk, dia nangis. Akhirnya dia ketemu dengan saudarinya. Dia sangat sayang sama keluarganya. Wah, dari situ saja cukup menyentuh hati saya, Bapak Ibu Saudara. Ini menggambarkan ayat ini. Yesus mengatakan, ya, orang yang melakukan kehendakku adalah aku anggap seperti ibuku, aku anggap seperti saudara atau saudariku. Jadi kita melihat bagaimana ilustrasi seorang Jeffrey Rahmat yang sangat mengasihi adik kakaknya. Nggak pernah mau berkelahi, sukanya mengalah. Udah kayak Tuhan Yesus ya. Ya. Apalagi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan dialah yang sulung di antara kita. Ada tuh ayatnya. Kasih Tuhan itu gak pernah berakhir di dalam hidup kita. Hanya terkadang kitalah yang membatasi ruang untuk dia bekerja di dalam hidup kita. Kok bisa begitu ya? Ya, karena kita sering untuk mengandalkan manusia. Bahkan untuk mendewakan manusia. Itu sudah salah. Kita sudah sering untuk melihat manusia.
Ketika orang itu gagal, ketika orang itu tidak maju, ketika orang itu tidak sesuai harapannya, kita kecewa dan kita menjadi tidak setia. Bahkan terkesan menghakimi. Tetapi Yesus berkata, kalau kita ini melakukan kehendak Bapa, kita dianggap, kalau engkau seorang ibu, dialah. Wow, bisa loh. Ya, Yesus menganggap Anda sebagai seorang ibu yang wanita ini, yang sudah punya anak. Artinya apa? Dia mau mendengarkan. Dia mau dekat dengan Anda sebagai saudaranya, laki-laki atau perempuan, atau ibunya. Wah, perumpamaan ya, gambaran seperti ini harusnya membuat kita sadar pagi hari ini. Ternyata kasih Tuhan itu begitu besar. Jika engkau memiliki masalah, jangan sampai perkataanmu salah. Nah, kalau engkau memiliki masalah, jangan sampai responmu salah. Bentar-bentar kecewa dengan Tuhan, bentar-bentar kecewa dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita ini berespon yang salah, berucap yang salah. Saya pun hari-hari ini bertobat, Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, ampuni perkataan saya. Ampuni respon saya. Ampuni hati saya. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Kita lagi ditegur nih. Tentang apa? Perkataan kita, the power of declaration. Kalau kita tidak bisa maju untuk saat ini, setidaknya kita tidak mundur. Minimal kita stuck dulu, stop dulu, kita koreksi diri sendiri. Ngerti di sini? Gak apa-apa, biarkan orang lain maju dulu, kita koreksi dulu. Tuhan, apa yang harus saya benahi? Apa yang harus saya buang di dalam hidup saya? Apa yang harus saya ubah di dalam hidup saya? Mungkin di gereja Anda selama ini pelayanan-pelayanan tetapi Anda burn out. Anda lelah. Burn out itu lelah. Anda boring. Anda apa sih? Kok saya pelayanan tapi gak dapat apa-apa ya? Kok saya ngerasa gak diberkati? Coba engkau sejenak berhenti dulu. Koreksi dulu. Biarkan yang lain pelayanan. Ibadah aja dulu. Mungkin dari perkataanmu ada yang salah. Mungkin dari responmu ada yang salah. Mungkin ada dari perkataanmu yang salah, yang jelek dulu belum dicabut. Belum dibereskan. Dan dia di alam roh itu bertumbuh. Dan akhirnya engkau memakan buahnya. Kalau engkau seorang jemaat, ya koreksi dirimu. Jangan sampai tidak datang ke gereja. Jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri. Baca firman Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak-Nya, Dia akan mendengarkan kita. Yang saya dapatkan pesan Tuhan hari ini adalah Dia tetap mendengarkan kita. Apapun situasimu, sesulit apapun, Dia tetap konselor yang terbaik dari yang terbaik. Dia tetap Tuhan yang dapat mendengar dan menjawab doa-doamu tepat pada waktunya. Kalau kita sempat kecewa dengan Tuhan, datang sama Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Ya, pagi hari ini saya ingin melihat tangan-tangan yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Jangan malu, jangan sungkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau sempat kecewa dengan Tuhan. Mengapa ya Tuhan, hidup saya tidak seperti yang saya inginkan?
Bawa kepada Tuhan, datang kepada Dia. Biarkan Dia yang beracara denganmu hari ini. Dia sanggup mengambil bebanmu. Biarkan Dia yang memikul bebanmu, dan Dia mau untuk memikul bebanmu. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Percaya kepadanya, katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia Allah yang mengerti buat setiap kita. Ingat, kita pun dianggap seperti saudara-saudari atau ibunya. Artinya Dia siap mendengarkan kita. Dia mencari kita kalau kita terhilang. Di pasar pun dulu, di tempat keramaian, saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya sempat kehilangan saya masih kecil. Mama saya itu pasti pegang saya. Itu di pasar. Dan saya sangat sayang sama mama saya. Dan waktu itu saya nggak tahu dia di mana. Saya cari kemana mama saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya masih seusia di bawah Glenn waktu itu. Saya cari sampai jalan kemana. Dan saya mulai merasakan mau nangis, saya mau takut rasanya. Waktu itu ya, sebagai seorang anak. Dan ternyata mama saya menemukan saya dan saya peluk dia. Saya usap air mata saya. Dan Tuhan mengingatkan ini tiba-tiba. Dan waktu itu bahagia saya kembali. Saya mau kasih tahu dengan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun sama seperti itu. Ketika engkau terhilang, ketika engkau tidak ada, engkau malas beribadah, engkau malas doa, Dia mencarimu. Dia mencarimu. Sama seperti apa yang saya rasakan. Ayat ini berkata,
Merekalah yang aku anggap seperti ibuku, seperti saudara, seperti saudariku. Mari Bapak Ibu Saudara, datang kepada Dia. Akui bahwa engkau sempat terhilang. Biar ini menjadi urusan pribadimu dengan Tuhan. Selama ini engkau hanya melakukan kehendak-Mu sendiri. Beribadah, tetapi hatimu bukan tertuju kepada Tuhan. Itu pun namanya terhilang. Engkau masih hidup di dalam pikiran duniawi. Kedaginganmu begitu kuat. Itu pun engkau terhilang. Begitu banyak keinginanmu yang belum tergapai dan engkau melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Engkau pun sedang terhilang. Mari datang kepada Tuhan. Apa yang saya rasakan pada waktu itu, seperti itulah Tuhan kira-kira. Dia tidak mau engkau terhilang daripadanya. Baik dari cara berkata kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Dia ingin kita terus menggenggam tangannya. Ingat satu ayat ini pagi hari ini. Dia tidak pernah menganggap engkau orang lain. Dia sangat mencintaimu, Dia sangat mengasihimu. Bahkan Dia telah mati di kayu salib hanya untuk menebus engkau dan saya. Oh, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Silakan Pak Robi untuk berdoa. Respon firman. Mari jemaat semua kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam firman, kami ucap syukur Bapa. Pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau hari ini Bapa. Kami dari berbagai tempat Tuhan berkumpul di sini hanya semata-mata untuk memuliakan Engkau, merendahkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu biarlah berkenan di hati-Mu Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Firman-Mu mengatakan begitu indah buat kami, bahwa kami adalah saudara-Mu Yesus Kristus, saudari-Mu, bahkan ibu dan bapak sebagai kami Tuhan. Kami ucap syukur semuanya itu Tuhan. Kami merasa bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kami, yang takut akan kehilangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah apa yang kami lakukan hari-hari ini, biarlah hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau.
Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan doa syafaat. Ya, silakan Ibu Suri. Di unmute dulu ya. Oh, rabaka rabashanda rabayara. Shalom. Haleluya Yesus. Oh, Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur serta terima kasih kami. Kau Allah kami yang baik, Allah yang hidup, Allah yang telah berfirman kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur napas hidup yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan luar biasa kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Bapa dalam sorga, kami ingin mengangkat doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta dengan wakil dan juga para menteri dan kabinet-kabinetnya serta TNI Polri. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai mereka ini ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga mereka dapat memimpin republik ini dengan baik dan benar, takut kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, Engkau akan memberkati segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Baik bumi, laut, udara, air, beserta apapun yang ada di dalam bawah tanah, di atas tanah Tuhan, biarlah kami menggunakannya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, demi tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur. Tuhan, Kau pakai para pemimpin bangsa ini agar mereka dapat memutuskan segala sesuatu yang berpihak kepada rakyat, bahkan terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau beracara di dalam hati dan pikiran mereka. Jauhkan daripada bangsa kami ini ya Tuhan, bencana alam, kebakaran hutan, bahkan juga yang lain-lainnya, kejahatan-kejahatan lainnya. Tuhan Yesus, di tahun 2024 ini ya Tuhan, bangsa Indonesia mau melaksanakan pesta demokrasi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memakai orang-orang yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang menjadi atas bangsa kami. Sehingga para pemimpin ke depan Tuhan betul-betul berpihak kepada rakyat dan terlebih kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu ya Tuhan. Gerejamu di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Bapa dalam sorga, secara khusus kami berdoa untuk gereja yang ada di Palangkaraya, yaitu di Jalan Geobus. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati pembangunan gereja ini, bahkan pelayanannya ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati para donatur dan para tukang-tukang yang bekerja Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih-lebih buat pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan ya Tuhan Yesus. Bapak pendeta, penatua diakon, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai agar mereka boleh menyebarkan berita Injil dan kebenaran Tuhan di muka bumi ini. Sehingga melalui pelayanannya Tuhan Yesus, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak orang-orang yang bertobat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami.
Kami juga berdoa untuk Pastor Alpa dan juga Pastor Eni beserta anaknya dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, Engkau memakai hidup mereka secara ajaib, Tuhan. Biarlah pelayanan mereka boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui pelayanan mereka ada banyak pemuritan yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan mereka berdua. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati keuangan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka yang masih muda belia ini ya Tuhan. Engkau pakai secara dahsyat ya Tuhan, agar anak-anak mereka juga menjadi penerus kerajaan sorga dan bisa melayani masyarakat secara umum ya Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta Sumerman di Sungai Tatas. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau akan memakai dia sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga dan juga anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati. Bapa dalam sorga, begitupun juga Tuhan kami mendoakan kami yang ada di Zoom ini, jemaat Tuhan yang ada di Zoom, baik yang ada di luar Pulau Kalimantan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pakai hidup kami. Engkau mengurapi kami dengan kuasa darah Yesus-Mu. Engkau menjadikan anak-Mu yang setia dan taat kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai seluruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Bapa dalam sorga, ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Setiap pagi kami melaksanakan doa pagi. Tujuan kami adalah hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami. Bapa dalam sorga, jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, bahkan maut. Tapi biarlah Tuhan, Engkau selalu menuntun, menyertai, dan memberkati kami dengan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga tidak lupa berdoa untuk besan kami yang pada saat ini ya Tuhan sedang berada di Banjarmasin Tuhan Yesus dalam rangka perawatan sakit penyakit yang dia derita Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan. Besok pagi mereka akan pulang kembali ke Palangkaraya dengan membawa sukacita dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Biarlah dia menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Begitupun Tuhan kami yang hadir di sini. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami sepakat sehati sepikir untuk orang-orang yang membutuhkan doa. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyampaikan apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan selalu mengurapi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, lawat kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah seru dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suri. Tuhan berkati ya. Dan dari kemarin saya tunggu-tunggu ya untuk VC-nya untuk besannya Ibu. Mungkin lupa kali. Karena dia belum ngebel juga. Oh iya iya iya. Kita dukung doa saja dari jauh ya. Ya, tetap semangat semuanya ya. Diberkati morning prayer hari ini. Amin. Haleluya. Dan besok kita sudah mulai bersama-sama lagi untuk berdoa ya, doa api ya, hari Minggu besok Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sempat doa sendiri dan menggunakan metode, saya coba supaya hasilnya ya agak bagus lah, nggak kaku, tapi ternyata masih dalam percobaan ya.
Oh, iya iya iya. Diingatkan sama Pastor ini. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang lagi sakit hari ini biar kita doakan? Ya. Boleh raise hand Bapak Ibu Saudara. Ada fitur raise hand di more itu. Di mana ya caranya ya? Saya lupa. Ya. Ada reaction itu. Nah, kayak gitu tuh. Tuh lihat punya saya tuh. Ada raise hand begitu ya. Nah, di handphonenya atau di apa ada reaksi atau reaction. Nah, diklik biar kita tahu ya. Apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Tidak ada? Oke, ya sudah semuanya sehat ya. Oke, Tuhan berkati. Nah, hari ini kita ada, ini hari apa? Hari Sabtu ya. Lupa. Hari ini kita ada Komsel online. Ayo kita gabung ya jam 1 siang. Ya, kita akan Komsel online, kita akan bahas. Nah, kemarin luar biasa sekali ya Komselnya ya. Nah, kita seru-seruan sekali. Siapa kemarin yang diberkati oleh Tuhan kelewat Komsel? Boleh lambaikan tangan? Waduh, ya. Dari mulai PW-nya, PW di mana WL-nya WL dadakan. Ya, dan ice breaker-nya, ice breaking-nya, wih, seru ya. Seneng nggak kalau ice breaking-nya kayak kemarin? Seru ya? Wih, ya, mantep deh. Dan sharing firmannya juga ya oleh Bu Kartini kemarin. Wah, seru sekali. Akhirnya cerita masih sampai di KKRT Hang. Belum bisa move on dari sana ya. Luar biasa. Sampai kita juga ngakak nggak terasa udah jam 9:30. Saatnya pulang Iya, oke. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang setia ya. Tetap setia terus mencari Tuhan. Tuhan berkati dan selamat pagi semuanya. Yuk semua yuk ngomong yuk. Selamat pagi. Tuhan Yesus Selamat berkati. pagi. Selamat pagi. Haleluya. Yesus Selamat berkati. pagi, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Salam Bu Kambang. Mana Bapak Salam, sehat ya? salam Pak. Salam. Selamat pagi. Mana Henry ini nggak buka kamera. Halo Henry, salam Mama Jerani Gadik. Halo. Salam Bu. Salam Bu Kambang. Salam Bu ini. Salam Bu Suri. Kita punya slogan baru. Hihihihi lah helo. Hello, hello, serai. Lah hello. Apa? Hello, serai. Aduh. Gara-gara itu seru tadi malam Komsel ya. Lah helo. Hello. Kerjaan Pak Robi ini. Selamat pagi Bu ini. Selamat ya Bu. Henry. Ada Bu Saya. Selamat pagi Bu. Selamat